keluarga dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan di HKBP Sereso Tanjung Priuk, para pendeta dan sintua, menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Sereso Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan Allah kita. Kami mengundang kita semua untuk mempersiapkan diri memasuki ibadah ini dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah beribadah kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Nyatakanlah syukurmu kepadanya, sebab Ia masih memanjangkan napas kepadamu. Kumandangkanlah nyanyian dari Kidung Jemaat 467 ayat 1-2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan nama-Nya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Biarlah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Yeremia 33 ayat 1-9. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan. Bunyinya, Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu.
Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saja
Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, kiranya memelihara saudara sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini dari kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 13 sampai dengan ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa orang yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kita sudah masuk pada minggu ke-6 setelah perayaan Paskah kita. Artinya telah 6 minggu kita masuk pada minggu Paskah. Dan pada hari Minggu ini, Minggu Paskah kita adalah tentang berdoa, yang diingatkan kepada kita pada hari ini, bertekunlah dalam doa. Yakobus memperingatkan jemaat di Yerusalem, karena Yakobus adalah seorang pemimpin jemaat di Yerusalem, supaya mereka tekun berdoa walaupun menghadapi banyak kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan mereka, di mana orang Kristen menghadapi banyak tantangan pada waktu itu dari orang-orang Yahudi. Tetapi sesulit apapun kehidupan mereka, Yakobus mengingatkan bahwa semua kesempatan harus digunakan dalam berdoa, baik dalam situasi hidup bagaimanapun. Karena itu ada 5 hal yang diingatkan oleh Yakobus untuk kita pada hari ini. Yang pertama yaitu dalam ayat 13a, berdoalah saat engkau dalam penderitaan. Dikatakan tadi pada ayat 13, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Ada banyak penderitaan kita di dunia ini. Ada karena masalah penyakit, masalah pekerjaan,
masalah kemiskinan, masalah keluarga, suami atau istri, masalah anak-anak, dan masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu dalam semua kondisi itu kita pasti memiliki banyak persoalan, atau lebih tepatnya penderitaan atau pergumulan yang kita hadapi. Karena itu diingatkan oleh kitab Yakobus ini, penderitaan apapun yang kau hadapi, baik penderitaan pribadi, penderitaan masyarakat, penderitaan negara, ataupun penderitaan gereja, dikatakan sampaikanlah pergumulanmu kepada Tuhan dan berdoalah. Walaupun kita tahu bahwa jawaban Tuhan yang pertama mungkin Ia melepaskan kita dari penderitaan kita itu, atau bisa saja Tuhan tidak melepaskan, tetapi Tuhan menguatkan kita dalam menanggung penderitaan itu. Dan juga ada kalanya tidak dilepaskan, tetapi Tuhan menyertai kita pada perjalanan penderitaan atau kesulitan yang panjang itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, berdoalah. Yang kedua dikatakan dalam firman Tuhan, yaitu pada ayat 13b, berdoalah pada waktu bergembira. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia bernyanyi. Dikatakan siapa yang bernyanyi hendaklah ia berdoa 2 kali. Artinya rupanya ada banyak tantangan-tantangan dalam kebahagiaan. Ada orang bisa berbahagia sehingga ia tidak sadar ia sudah tergelincir atau sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu persoalan hidup bukan hanya pada penderitaan, tapi Yakobus juga ada banyak persoalan hidup manusia dalam kebahagiaan. Karena dengan kebahagiaan sering sekali orang melupakan Tuhan dan melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Karena itu Yakobus juga memperingatkan kita, sebahagia atau sesukses apapun hidup kita, tetaplah berdoa. Yang ketiga dikatakan oleh Yakobus, yaitu pada ayat 14 dan ayat 15, berdoalah dengan para penatua. Dikatakan pada ayat 14, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskan dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Ini yang mau diingatkan, doa dengan para penatua. Kalau dikatakan di sini doa dengan para penatua, ini adalah ketika seseorang memiliki pergumulan yang sangat besar, atau setidaknya memiliki penyakit yang sangat parah, karena menginginkan pertolongan Tuhan. Karena itu sifat doa dengan para penatua itu adalah pastoral, yaitu pelayanan rohani. Bagaimana hubungan pribadi dengan Allah akan dipulihkan, atau lebih tepatnya kita katakan dengan kepastian keselamatan.
Karena di dalam kehidupan kita bisa karena dosa pribadi yang membuat kita mengalami persoalan besar. Tetapi bisa karena dosa universal, karena kebersamaan, karena membuat kita jatuh pada dosa yang besar. Tetapi ada kalanya seseorang mengalami penyakit, tetapi Tuhan menginginkan penyakit itu ada padanya untuk dengan penyakit itu Tuhan dimuliakan. Dan ada kalanya bahwa seseorang itu telah dikuasai oleh dosa kegelapan, atau yang sering kita sebut dengan seseorang dikuasai oleh okultisme, sehingga dia sangat berat untuk keluar daripadanya. Karena itu perlu penatua yang berdoa. Tetapi ada kalanya seseorang itu diuji dengan berat, karena dengan ujian itu akan ada kedewasaan iman. Yang mau dikatakan Tuhan, apapun pergumulan yang sangat berat itu, tetapi dikatakan bersama-samalah dengan para penatua untuk mendoakan kepada Tuhan. Setidaknya engkau terlepas dari persoalan besar itu. Bukan mau dikatakan bahwa engkau akan kehilangan persoalan itu, tetapi paling tidak engkau memiliki jalan yang terang, kepastian keselamatan. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosa itu akan diampuni. Karena itulah ketika seseorang memiliki pergumulan besar, seseorang hendaklah memanggil penatua. Apakah itu dosa pribadi, dosa universal, ataupun dia memiliki penyakit karena dengan tujuan supaya Tuhan dimuliakan melalui penyakit itu, atau seseorang dikuasai oleh kuasa kegelapan, ataupun seseorang sedang diuji untuk kedewasaan imannya. Dikatakan dalam firman Tuhan, hendaklah kamu berdoa dengan penatua supaya ia mengoleskan minyak dalam nama Tuhan. Mengoleskan minyak itu artinya pengurapan, simbol sukacita, supaya sukacita membuat orang berjalan mengenal Kristus dengan benar. Karena itulah dikatakan dalam firman Tuhan, supaya dengan bersama-sama berdoa kita tetap hidup di dalam Tuhan. Yang keempat itu kita temukan pada ayat 16a. Dikatakan bahwa doa bisa membereskan dosa-dosa kita, atau setidaknya diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita untuk saling mendoakan dan saling mengampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Kalau menurut ahli kesehatan, 70% yang melatar belakangi penyakit dalam tubuh kita ini adalah karena psikosomatis. Karena itu membuat kita menjadi stres, kejiwaan kita terganggu, tekanan karena gosip, tekanan karena persoalan hidup. Tetapi firman Tuhan berkata, jika engkau saling mengampuni dan saling mendoakan, maka dengan sendirinya dapat mengembalikan kembali kesegaran pikiran, kesegaran hati, kesegaran jasmani kita.
Seperti Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat. Karena itu diingatkan oleh firman Tuhan kepada kita supaya kita saling mendoakan dan saling mengaku dosa. Seperti ajaran Tuhan Yesus kepada kita, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena kebersalahan itu membuat tekanan jiwa kepada kita. Tetapi jika Tuhan membereskan dengan pengampunan kita, maka kita pun akan segar kembali. Yang kelima dikatakan, berdoalah dengan iman yang kokoh, sebab doa itu sangat besar kuasanya. Dikatakan doa yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa yang benar itu artinya ketika kita yakin kepada Yesus, dan Yesus sanggup mengampuni, dan Yesus sanggup menghapus dosa. Jadi doa yang benar tadi maksudnya keyakinan bahwa Yesus sanggup melaksanakan doa kita, dan doa kita yang kita sampaikan kepada Yesus, kita yakini akan Tuhan terima. Karena itu setiap kita berdoa, selalu kita berkata amin. Ya Tuhan, kiranya doa itu jadi. Ya Tuhan, kiranya doa itu terlaksana. Dan itulah iman kita dari firman Tuhan hari ini, bahwa doa jika di dalam kebenaran dan yakin sangat besar kuasanya. Dan inilah yang kita lihat daripada firman Tuhan sebagai contoh yang hidup. Dikatakan pada ayat 17 dan ayat 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Elia itu bukan malaikat. Elia bukan berarti ia setengah malaikat atau setengah Allah, sehingga apa yang diungkapkannya terlaksana. Tetapi ini adalah contoh yang dikatakan oleh firman Tuhan untuk kita, bahwa Elia adalah manusia biasa, tetapi manusia yang sudah sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan dan yakin akan penyelamatan Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan, sekalipun Elia adalah manusia biasa, tetapi ketika ia berdoa sungguh-sungguh untuk tidak turun hujan, maka 3 tahun 6 bulan hujan tidak turun. Dan kemudian ia pula berdoa sehingga langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buah. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa doa yang benar akan menghasilkan buah. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita, tetaplah kita berdoa untuk hidup kita hari ini. Tetaplah kita berdoa supaya Tuhan melapangkan jalan kita bahkan kepada kematian kita pada akhirnya nanti. Dan tetaplah kita berdoa sebab kepastian keselamatan sorgawi telah diberikan oleh Yesus untuk kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau mengingatkan kami berdoa, bahwa doa itu adalah napas kami, dan doa itu adalah hidup kami. Karena itu Tuhan, ajarkanlah kami dan ingatkanlah kami untuk tetap berdoa. Dan doa yang kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Seperti
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terima dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati.